Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Silvi di sini. Minggu ini kita mau belajar sedikit renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau minta pertolongan kepada Tuhan agar firman Tuhan yang kita dengar boleh sungguh menjadi kebaikan dalam hidup kita. Mari kita saat teduh kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah menjaga kami sepanjang minggu ini Tuhan, hari lepas hari. Tiap hari Engkau memberikan kami sukacita, memberikan kami berkat melalui kesehatan kami, melalui segala hal yang kami butuhkan Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami kembali datang untuk belajar firman-Mu. Berikan kami hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan. Biarlah apa yang telah akan kami pelajari Tuhan, boleh sungguh kami mengerti Tuhan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang kami dengar Tuhan boleh menjadi pegangan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang boleh membanggakan Engkau Tuhan. Berkati Kak Sylvia akan bercerita, berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Silvi mau ajak adik-adik belajar sebuah firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Semuanya pegang Alkitab ya. Ya, kita mau baca semuanya ya, biar belajar sama-sama, biar tidak ada firman Tuhan yang terlewatkan. Oke. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 kita baca bersama-sama. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Ya adik-adik, kita hari ini belajar tentang hal kekhawatiran. Setiap orang pasti mempunyai rasa khawatir sebagai
manusia yang hidup di bumi ini pasti punya rasa khawatir. Karena kita tidak tahu akan hari esok. Besok apakah masih akan punya makanan untuk dimakan? Apakah kita masih akan punya sesuatu untuk diminum? Punya sesuatu untuk dipakai? Setiap orang pasti akan mempunyai kekhawatiran. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bagaimana Tuhan memberi makan burung-burung di langit. Mereka tidak menanam, mereka tidak bekerja, tapi kok selalu hidup. Mereka bisa bertahan hidup dari makanan yang sudah disediakan Tuhan, buah-buahan, biji-bijian. Mereka bisa makan dengan bebas. Itu burung-burung. Dan Tuhan juga suruh kita melihat bunga-bunga di padang, rumput-rumput. Bunga-bunga itu bisa tumbuh tanpa didandani, tanpa buat apa-apa, mereka tumbuh dengan indah. Tuhan berkata, bahkan Tuhan Yesus berkata, Salomo saja, baju Salomo adalah raja yang paling kaya di dunia ini ya. Raja Salomo ya, paling kaya, paling ya segala-galanya ya, paling megah. Jadi bisa kita bayangkan mungkin pakaian Raja Salomo itu sangat-sangat mewah. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata, pakaian Salomo aja tidak bisa menandingi bunga bakung di padang. Ya, nanti kasih lihat gambar bunga bakung ya. Bunga bakung di padang, begitu indah, tanpa berbuat apa-apa. Karena Tuhan yang mendandaninya. Apalagi kita, anak-anaknya. Burung saja diperhatikan, bunga diperhatikan. Masakan kita, anak-anak Tuhan, tidak diperhatikan? Kita manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling Tuhan sayangi ya. Di antara semua binatang-binatang, di antara semua yang lain. Manusia itu yang diberikan akal budi, yang mempunyai ya, segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti mengasihi kita. Tapi tetap ada syaratnya ya. Kita baca di sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi adik-adik, ini sudah jelas sekali firman Tuhannya. Jadi kita disuruh untuk tidak khawatir tentang hal-hal, tentang makanan, tentang minuman, tentang yang lain-lain, pakaian. Tuhan tahu, di sini juga ada. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan, Bapa kita tuh bukan tidak tahu kalau kita tuh butuh makanan ya. Tuhan tahu kalau kita ini manusia biasa yang mempunyai daging, yang mempunyai roh. Ya, daging kita memerlukan makanan untuk hidup. Ya, manusia mungkin bisa tahan tidak makan beberapa hari, tapi setelah itu pasti akan mati gitu ya. Nah, Bapak tahu kita punya semua kebutuhan itu. Jadi kita tidak mungkin akan dilupakan oleh Tuhan ya. Syaratnya hanya satu, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita cari dulu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya mungkin saat ini karena kita masih anak-anak ya, makanan, minuman semua disediakan sama orang tua kita, mereka yang bekerja mencari makanan ya. Kita di rumah tinggal makan. Nah, tetapi nanti setelah kita dewasa, nanti kita ketika menjadi kepala keluarga, ketika mempunyai keluarga, punya anak-anak, kita yang bekerja untuk mencari nafkah untuk mereka kan, untuk anak-anak kita kan. Di situ kita akan mengingat firman ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di sini firman Tuhan ini bukan mengajarkan kita untuk menjadi malas ya. Tidak perlu bekerja, Tuhan nanti sediakan, tiba-tiba tring, sudah ada nasi goreng di depan kita. Kalau kita itu bukan seperti itu ya. Jadi ini maksud dari firman Tuhan ini, kita disuruh mencari kebenaran Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka berkat-berkat akan ditambahkan kepada kita melalui pekerjaan kita, asalkan kita bekerjanya juga rajin ya.
Tetapi yang paling penting duluan yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah cari dulu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita percaya firman-Nya, kita pegang perintah-perintahnya. Jadi kalau kita sudah berlaku ini, kita nanti akan di tempat manapun kita bekerja nanti, kita akan disayang Tuhan, akan diberkati, dan juga bos-bos mungkin atasan kita, tempat kita bekerja melihat hidup kita, mereka juga akan menambahkan berkat kepada kita, seperti itu ya. Jadi adik-adik, itu karena firman Tuhannya untuk setelah kita dewasa. Tapi untuk adik-adik saat ini, di mana kita masih anak-anak sekolah ya, bisa juga kita khawatir akan hal-hal yang lain. Misalnya khawatir, apakah nilai saya bagus nggak ya? Apakah nanti saya bisa tumbuh dengan baik ya? Dan hal-hal kekhawatiran lain. Jadi bukan hanya tentang makanan, minuman, pakaian, tetapi hal-hal kekhawatiran kita yang lain itu sama caranya ya, dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kunci satu-satunya. Setelah itu kita akan belajar untuk tidak khawatir lagi ya. Karena kekhawatiran itu tidak menambah sehasta pun. Kita baca ya. Nih, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya? Ya, kekhawatiran itu tidak membawa faedah. Jadi kita harus belajar, Kak Silvi juga belajar, adik-adik juga belajar untuk mengendalikan rasa khawatir. Berserah kepada Tuhan saja untuk segala kesulitan hidup kita. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kak Silvi harap adik-adik membaca lagi firman Tuhannya, diulangi lagi ya di rumah. Ya, kita mau nyanyikan sebuah lagu. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar menjadi anak-anak-Mu yang patuh, yang mencari kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dibebaskan dari rasa khawatir tentang hidup kami, tentang masa depan kami, tentang makanan kami, tentang pakaian kami, tentang segala hal Tuhan. Karena kami adalah manusia biasa, kami tidak lepas dari rasa khawatir Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau sudah menjanjikan bahwa Engkau akan menjaga kami. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Biarlah Tuhan, tugas kami yang terutama adalah mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Maka Engkau akan menambahkan semuanya itu kepada kami Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami yang kami perbuat. Dan biarlah Tuhan, kami boleh merenungkan firman ini Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan, renungan dari Kak Silvi.